Sebelumnya di Sekutomotif, karena ketika gue modif gitu kan, gue berharap gue bisa meningkatkan exposure si bengkel itu yang endingnya gue harapkan mendapatkan rezeki lebih dari konten gue gitu kan. Nabrak jalan tol 360 derajat, dang 3 kali muter, gokil. Karena gue ganti yang versi paguyuban atap panjang, tidak touring, disingkat PAP TT. Nah, gue beli mobil keluarga pertama gue. Ini gue beli karena biar Broto, anjing gue tuh bisa lari-larian di dalam. Gue beli Nissan Serena C24 HWS. Ini mobil enak banget cuy. Belakang gue ganti pakai Per Tiger. Itu jalanan jelek, gue ngebut itu kagak ada rasanya. Bener nih, mobil tuh enak banget sih. Cuma ya jelek adalah Rextir ya. Rextir itu cepet banget. Amsyong nih mobil nih. Powernya oke, karena mesinnya kan sama kayak X-Trail kan. Powernya oke banget. Terus yang gue suka tuh bodi tuh ramping, tapi kotak. Ramping tuh kayak parkiran sempit friendly lah, dengan pintu geser. Mobil enak banget sih. Yang gue gak suka tuh selain Rextir adalah bentuk lampunya sih. Dulu sempet kepikiran tuh gue custom aja kali lampu ya, kayak di Grand Max gue sekarang gitu kan. Pasti lebih sekut nih kalau di custom lampu deh. Buat lo yang punya Serena C24 HWS nih ya, lo mendingan custom lampu deh. Jadi kotak gitu, manis. Ini cuma gue stikerin doang nih di UD stiker, dibikin two tone. Pakai velg crown. Velg crown nih velg kaleng lumayan abadi ya, karena celongnya dapet, tapi ET-nya aja yang gede nih, 24 atau 25 gitu, lupa. Sekut. Terus enaknya Serena C24 HWS tuh apa namanya, handle di belakang tuh panjang banget, jadi buat gantung baju tuh enak. Nah, berikutnya gue beli Honda HR-V GH1. Mantap, 2 pintu nih. Ini mobil yang nggak semua orang suka kali ya, karena bentuknya kayak sepatu Poltus. Warna merah gue beli. Ini sempat pakai velg crown tadi, velg kaleng crown gue taruh sini, pakai ban rally yang berisiknya minta ampun. Ini stikernya sosok Recaro gitu, pakai HRV. Ini kerjanya Yudi, mantap banget Yudi. Sekut lu Yud. Dalam gue kasih Recaro, beli di Pesona Motorsport di Bekasi. Sempat pakai velg Rahayu nih, Zender Turbo gue cat merah. Gue pasang sunroof di Dika Brave Cut Top. Terus, nah ini nih pakai Impulse Silhouette gue beli di Eka Garage, juragan pelek piring. Ini gue suka sih bentukannya tuh compact, 2 pintu, tinggi, pas banget buat di Jakarta. Tapi ya balik lagi ya, mesinnya jenis ini sih susah banget, AC-nya dingin. Honda GS1 gue jual sama anak Surabaya. Nah, gue beli ini nih, mobil ninja pertama gue. Enggak sih, mobil ninja kedua. Pertama kan Brio ya. Mobil ninja adalah mobil yang nggak gue masukin ke YouTube. Jadi kalau jalan tuh aman. Karena kalau gue pakai Delica atau mobil gue yang lain gitu kan, yang udah sering banget nongol di sosial media, pasti kalau di jalan tuh kotak-kotak bang, sekut bang gitu kan. Ya nggak masalah sih gue. Cuma kadang-kadang apa ya untuk privacy lah ya, gue beli mobil ninja aja. Ninja gue adalah Toyota Yaris. Lo gak nyangka kan gue punya Yaris. Pakai DTM Racing, 4 cepek, ban Yokohama Advaneova. Pol banget. Ini mesin gue remap di Elika, ngebut banget. Ini mobil tuh enak banget cuy. Cuma ya balik lagi ya, pertama jeleknya Toyota ya, konfigurasi jok yang ya gitu-gitu aja, dilipat juga nggak rata-rata amat gitu kan. Terus radius putar tuh pendek gitu, dikit. Jadi kalau mau putar balik tuh mesti ngambil berapa kali nih. Tapi AC cuy, wah kacau banget. Dinginnya kayak pabrik daging. Gila, gue rasa nih keluaran Astra nih ya selalu memikirkan soal AC. BMW, Toyota, apalagi Isuzu, baru AC-nya Panther, gokil. Lu mesti pakai jaket Eskimo kalau pakai neck Panther tuh AC-nya. Yaris gue jual, gue beli ini, BMW 39 Wagon. Inilah salah satu mimpi gue ketika SMA, lulus SMA gitu, gue ngeliat ada mobil ini, gue rekam di otak gue, wah ini gue harus beli suatu hari nanti sini. Jadi Wagon ini, gue inget banget velgnya, warnanya segala macam gue samain semuanya. Sempat pakai BBS-CH, terus pakai roti foam LSR sama Aerodis ini dari Permaisuri Ban, dikandasin juga. Sempat pakai OZ Haman dengan celong banget lipsnya. Nah inilah gaya terakhir yang ada di otak gue ketika SMA, yang gue lihat itu kan gue harus punya nih. Gue samain semua pakai velg Alpina. Ini fitmentnya udah cakep banget sih cuy, cakep banget. Apakah sayang dijual mobil ini? Gimana ya? Sayang nggak sayang sih sebenarnya. Salah satunya adalah ya kenapa gue jual, ini kan mobil impian gue gitu. Alasan gue jual ya kan pengen upgrade mimpi ya. Mimpi kan gue yakin bertingkat gitu. Lo dapet satu pasti dapat berikutnya dan berikutnya. Makanya gue jual. Lagi pula nggak kepake cuy, di garasi terus. Terlalu bongsor badannya, terlalu lebar si E39 ini. Gue kayak nggak cocok ya pakai seri 5 atau BMW seri E gitu.
Kecuali kalau TE ya, TE nggak tahu deh. Kayak seru aja sih. Ini gue tukar ke Cibon, nanti ada ceritanya. Nah, gue beli Honda CR-V generasi pertama RD1 AWD Australia. Ini enak banget mobil cuy. Kenapa enak? Karena bengkel deket rumah gue, Om Tato tuh. Bengkel Anugerah namanya, di Jalan Baru, Cafe 2. Wih, menuju Depok. Bengkel di situ tuh deket rumah. Ini notch barnya original ARB, gue dapet di Banteng Mas. Nos, plastiknya udah debuan, ada YouTube-nya. Terus lampunya gue lupa pakai apa ya. Pakai Light Force kalau nggak salah. Terus pakai ban BF Goodrich, pakai Pirelli Cinturo velgnya, terus tambahin rak Yakima dengan decal CR-V buatan Yudi. Mantap banget nih. Ini gue jual karena gue pengen ganti ini. Gue tuh butuh mobil yang compact, bisa muat 5 orang, dilipat joknya rata banget, ada sunroof atau panoramik, dan Eropa. Jawabannya BMW X3 2004. Sekut banget nih. Ini padahal pas gue jual nih udah sama ini cuy, jaring-jaring yang di kaca tuh. Gue beli di Cina, fit banget sama mobil ini. Tapi ya gue jual aja karena ya balik lagi bosenan gue. Ini mobil enak banget cuy. Gue pakai ke Bandung pas kawanan adik gue tuh, ngebut di tol tuh enak banget. Mantap lah pokoknya, sekut. Berikutnya gue beli Mini Cooper Clubman 2008. Salah satu kendaraan impian gue nih ya, Clubman wagon kecil. Pintunya unik, cuma kecil doang nih di sini. Tuh. Pintu belakangnya unik banget. Wah, ini lumayan pol-polan sih. Gue tuh habis untuk jok Recaro-nya aja, bikin di Recaro House itu habis kalau nggak salah 50 juta. Terus gue kasih BBK di Rifki Acacia, merek AP Racing yang original, TE37 original yang OG, ban Yokohama Advan Neova. Dari semuanya menurut gue sangat puas dengan fitment mobil ini. Kenapa? Yang pertama tuh rata fender, mepet fender, nggak ngegesrot. Gue pakai coilover dari ISR, Yellow Speed Racing dari Asko Motorsport Kelapa Gading. Itu mantep tuh, murah meriah kalau nggak salah harganya tuh 12 juta coilovernya. Tadi mau beli merek KW kan, KW, tapi pas gue nyobain ISR, anjing enak banget cuy. Enak banget. Ini mobil fitment yang paling pol sih yang pernah gue bikin nih. Meaty, mepet fender, ngebut oke, nggak gesrot. Diisi 4 orang, nggak gesrot. Mantap. Gue jual Mini Coopernya, dibeli sama Kenji, terus dijual lagi. Sekarang yang beli itu Dr. Tirta. Duitnya gue beli ini BMW E36 323i Touring, aka Wagon. Weh, gue sempet bilang ya bahwa gue tuh nggak suka sama E36 Wagon karena terlalu Jepang banget bentuknya. Tapi ya ketika lo merhatiin lebih anjing jatuh cinta cuy. Akhirnya gue beli nih mobil. Gue beli dari temennya Avon nih. Avon bengkel BMW yang sekut banget di Karunia Jaya Motor ya. Yang sangat soft selling ya di kalau mengiklankan bengkel di YouTube gue. Avon orang yang ngebantu gue kalau BMW gue kenapa-napa. Thank you Avon. Nah, jadi gini nih. Gue pakai Impulse Silhouette. Ini bikinan dari Iqbal yang bikin. Lipsnya pakai OZ. Mantep banget. Pakai ban Advan Neova yang fitting si Mamat Riverside. Terus dicat Estoril Blue dari Noval, catnya mantep banget, sekut banget. Terus akhirnya di wet gloss, dari wet gloss, thank you Eric. Terus pas pameran di Elite nih gue dipinjemin box yang lumayan jumawa ya, box tulis tapi transparan. Sayang sih nggak dijual sama dia. Tuh, sekut. Terakhir tuh gue pakai ini nih, BBS RS step up dari 16 ke 18 Jai Euro Garage yang rakit nih velg, sekut. Nah, ini kendaraan yang drama nih. Salah satu kendaraan yang drama. Kenapa drama? Suratnya lama banget cuy, anjing. Setahun gua dapat surat, dan kabarnya banyak juga teman-teman di sini yang Lambretanya belum dapat suratnya tuh. Wah, ini ngaco banget sih. Karena sayang banget ya, Lambretta baru masuk di Indonesia secara masif, jor-joran gitu kan iklannya, tiba-tiba pelayanannya tuh nggak memuaskan. Sayang banget sih, sayang banget. Meskipun bahannya banyak yang plastik ya, tapi tetap aja Lambretta gitu kan, legend gitu. Ini gue jual nih motornya ke Roy Ricardo. Nah, ini salah satu kendaraan yang nyaman banget. Kendaraan yang baris kedua itu super nyaman dibandingkan semuanya. Even tuh Delica ya, Delica tuh masih kalah nyaman sama bangkunya Alphard. Tapi Alphard yang ini ya, karena gue coba Alphard yang baru tuh gak senyaman Alphard ini. Kenapa? Karena gak tahu sih, di postur tubuh gue tuh ketika naik Alphard tahun 2008, ini yang generasi kedua, sempurna banget lekuknya tuh. Karena ada pijakan kaki yang nggak ada di Alphard baru. Itu best sih, gue bisa tidur pules nih naik mobil gini nih. V6 mesinnya gokil. Lu bayangin gue nyetir sendiri di tol ngebut, udah kayak bawa sedan. Anjing nih mobil nih, gokil. Akhirnya gue jual sih. Gue jual ganti Delica.
sebelum ganti Delica, gue beli mobil dulu untuk operasional kantor. Ini beli di Seva ID nih gue nih, online. Ini Luxio tahun 2008. Wah, ini mobil udah warawiri ke Bandung, terus kemana, ngangkut-ngangkut. Enak banget cuy, matic gitu kan. Mantap Luxio. Nah, inilah Delica pertama kali gue beli nih, masih warna hitam. Beli harganya tuh 205 juta tahun 2014. Pas warna hitam tuh gue sempet modif pakai T37 yang bronze, OG, ban BF Goodrich. Depan kasih notch bar. Ini bikinan dari Om Wayan, dari Weber. Mantap Om Wayan. Nah, Delica sekarang jadi begini. Wah, ini series Suku Otomotif yang paling banyak videonya di YouTube nih. Gue bikin banyak banget proses pengerjaan modifikasi mobil ini tuh gue rekam semuanya. Cat pakai Raptor, thank you Raptor Indonesia. Terus dikerjain sama wet gloss sama Eric. Bannya pakai BF Goodrich yang tadi, velgnya custom di Kangjai dengan tutup FJ customan juga, yang dicat Raptor sewarna body, jadi sekut banget cuy. Dan ini grillnya gue bawa dari Jepang, hand carry. Biaya masuk sih kena pajak sih, gue lupa pajaknya berapa. Terus belakang tuh gue dibikin sosokan blind fan dengan tidak merusak kaca asli, lapis fiber, cat ini dari Beamer House yang lapisin, fibernya mantap di. Terus atasnya pakai tule, crossbar tule dari Banteng Mas. Tuh belakangnya tuh B53 KUT. Sekut, besekut. Asoy. Terus Delicanya dibikin black chrome gitu sama Dimas 39 Bodyworks. Jadi sekut banget tuh. Nah, ini interiornya cuy. Om Ferry nggak ada lawan, gokil. Ada heater, singaruh tuh heater buat Jakarta. Pantat gue, tapi ada kipas buat di pantat di punggung. Nah, ini depannya pakai BMW seri 7 ya, jok BMW seri 7. Tuh belakangnya ada laci buat sepatu-sepatu slip on tercinta gue. Dibikin jadi 4-seater ya. Jadi cuma bisa naik 4 orang. Nah, ada mejanya nih cuy. Sekut. Bisa buat tes CPNS. Dan mobil ini bakal gue lepas sih. Buat temen yang tertarik soal Delica gue bisa hubungi sekutomotif.tv ya, DM aja kalau mau tahu harganya berapa. Gue lepas karena gue pengen ganti mobil Ninja. Enggak sih, udah beli mobil Ninjanya. Cuman makanya gue lepas ini. Nah, berikutnya gue beli motor SYM Classic 2019. Ini nggak sengaja gue beli waktu pameran BCA kalau nggak salah. Kompulsif aja. Set, langsung beli. Dan motor ini kok kayak KW-nya Super Cup ya, dan jelek banget gitu. Tapi dalam hati gue ketika melihat kendaraan jelek, bisa gue bikin ganteng nih. Atau minimal sesuai dengan selera gue. Gue selalu penasaran dengan hal itu tuh. Sama halnya ketika gue ngeliat Delica. Mobil tuh kayak biasa aja gitu. Mobil yang gak laku gitu kan. Tapi ini mobil bisa dibuat ganteng nih. Ini SCM modifikasinya cuma ganti rak tule doang, keranjang tule, beli di Banteng Mas. Terus sama knuckle visor, sama fly screen, ini gue beli di Jepang. Tuh. Jadinya ya sekut sih. Sesuai dengan selera gue lah. Enak juga dibawa harian. Motor masih ada kok. Berikutnya gue beli Mercedes W204 C300 V6 tahun 2011. Ini mobil yang gak bertahan lama ya. Cuma sebentar doang. Karena gue jual yang versi paguyuban atap panjang, tidak touring, disingkat PAP TT. Gue ganti yang wagon, asli warna hitam. Banyak-banyak velg yang udah gue coba nih, Rotiform, nih velg yang double PCD ya, PCD BMW sama PCD Jepang 5114 sama 5120. Jadi gue bisa dipakai di Alphard di mana segala macam. Nih salah satu velg yang sering gue pakai sih. Ini gue pakai OZ. Ini awal gue beli, terus pakai Rotiform. Nah, gue cat warnanya. Tapi sebelum itu gue beli salah satu kendaraan yang lumayan langka, Honda X-Trail T30 2007, tapi yang bikin jumawanya adalah 4x4. Yang nggak gue bawa off-road juga sih, yang penting jumawa aja, ada 4x4 sung gitu kan. Pakai ban BF Goodrich 225/75 16, bannya pakai Toyota RAV4 tahun 95 dengan wheel dopnya pakai VW Transporter. Ih, caem coy. Ini pakai notch bar. Gue beli ini notch barnya. Dan kenapa gue beli? Karena notch barnya aneh. Nggak kayak T30 yang di Indonesia. Ini kabarnya sih versi Australia. Aneh banget nih. Pakai side decal nih dari Yudi. Tapi sekarang gue copot side decalnya karena bosen. Nah, namanya juga bosenan ya. Nah, Mercy tadi gue cat jadi yang pertama British Racing Green. Mercy wagon gue tuh termasuk mobil yang banyak drama juga ya. Ya, mungkin kalian tahu sebelum gue pakai BBS LM dengan bronze. Thank you Diwan udah bikin mantap velg gua. Sebelumnya kan dicat kuning-kuning pantura gitulah, dangdut gitu. Ya, mungkin selera dia, bukan selera gue. Kembali lagi itu kan cocok-cocokan kalau misalnya bengkel. Selera lu sama gue beda. Bengkel pun juga beda. Ya kan yang namanya ngobrol atau brainstorming kan mempersatukan misi dan visi kita nih. Mobil mau diapain gitu kan. Dan ternyata nggak berhasil dicat mobil ini. Gitu aja sih.
puas dengan hasil cat. Gitulah. Gue kerok ulang akhirnya. Tadi warna British Racing Green, gue ganti jadi warna Irish Green. Lo mungkin udah lihat videonya ya. Terima kasih Noval yang udah yang udah ngecatin mobil gue. Ini gue kerok ulang nih. Jadi Irish Green dengan velg BBS CHR ditambah BBK. Yang BBK-nya mengalami sedikit drama ya, sedikit aja sih. Tapi kan akhirnya kan gue tahu dan belajar banyak. Mobilnya masih ada. Nah, ini salah satu mobil Jumawa yang gue suka banget. Daihatsu atau Toyota Grand Max atau Town S. Yang bikin Jumawanya adalah 4WD 2014. Kenapa? Toyota. Emblem di jendela itu Toyota. Emblem kaca belakangnya Toyota. Suratnya Daihatsu. Kenapa? Karena mobil ini adalah mobil buat ekspor ke Jepang. Rakitannya di Indonesia. Ada heater, matic, terus 4WD. 4WD-nya bukan buat naik gunung ya, tapi buat ke jalanan yang lebih bersalju kali ya. Inilah kenapa sebabnya Toyota dan Daihatsu Grand Max atau Town S ini dibilang apa ya? Ini palsu kali nih, bukan Toyota nih, di Toyotain ya. Tapi emang buat di Jepang sih kalau udah diekspor ke Jepang jadinya Toyota Town S. Kalau di Indonesia Grand Max. Modifikasinya udah lumayan banyak nih. Cat gue repaint pakai bell coat dengan ivory white, terus lampu dibikin celong kayak kijang dari R2 Project. Gue velg pakai Mercy A-Class yang agak jenong sedikit. Wheel dope custom, pakai ban BF Goodrich. Radial, ini beli di warung ban. Thank you Om Peri. Terus kaca filmnya tuh pakai Masterpiece. Thank you Kokrish, mantep. Rak Yakima gue taruh sini juga. Wishbarnya dari Banteng Mas, mantap. Dan sekarang lagi pekerjaan interior sama Om Ferry. Om Rizal, thank you R2 Project ya udah ngebantu gantengin Grand Max gue. Inilah dia. Tadi yang bobrok itu Yamaha RX125 Twin, sekarang gue pakai jubah RXK. Kok kenapa pelek emas katro banget lo, norak banget lo? Karena zaman dulu ya pelek Rossi itu sangat merajai jalanan ya. Zaman-zaman SMA kan pelek emas Rossi itu kan kayak wih, jumawa sekali gitu kan. Gue pengen flashback ke zaman-zaman SMA aja sih. King atau motor-motor lain pakai velg Rossi emas tuh cakep banget sih. Racing banget kayaknya. Ini mesinnya frame gue powder coat di adik ipar gue, Padma powder coat di Jalan Tapos. Terus ini yang ngerjain Ucup yang bikin Jumawa nih lampunya nih cuy. Wah, matanya 2, manis. Sekarang udah lengkap nih, tutup rantainya udah lengkap gitu. Suratnya nih, aduh udah 2 bulan nih belum jadi suratnya. Gue pengen bawa jalanan, pengen ngebut, pengen disumpahin mama, tapi nggak berani karena suratnya belum ada. Nah, E39 gue tuker sama Cibon di BMW E36 Cabrio 1992. Mobilnya enak banget sih cuy. Tapi entah kenapa ketika gue bawa mobil ini, gue tidak merasakan pride yang sebegitu luar biasanya ketika gue memakai wagon. Kayak nyetir mobil biasa aja. Apa mungkin jiwa gue di wagon? Nggak tahu ya, mungkin kalau mau ngambil Cabrio atau coupe ambilan JDM kali ya, pengen ngerasain gue. Ini dibeli nih sama Uya Kuya buat anaknya, Cinta Kuya. Dibeli sama doi. Manis. Nah, postingan berikut adalah bengkel, dan bengkel. Karena salah satunya di sekutomotif.tv pengen merekomendasikan bengkel-bengkel yang menurut gue bagus sepengalaman gue gitu, atau minimal sesuai dengan selera gue. Jadi gue bikin hashtag bengkel rekomend sekutomotif. Lu bisa klik hashtag itu. Dari roll fender, cat, terus toko velg, semuanya gue kasih di sini. Balik lagi ya, kalau ngomongin soal rekomendasi, itu adalah yang sesuai sama selera gue. Atau gue tuh melihatnya nih bengkel nih bagus banget gitu kan. Tapi yang namanya manusia kan kadang-kadang gak semuanya 100% sempurna ya. Menurut gue bagus, ketika gue rekomendasiin ke orang-orang, ada satu dua yang keselip, kok di gue jelek bang ya gitu. Balik lagi, itu ada kesalahan manusia. Tapi yang namanya kesalahan bagi gue adalah ketika bengkel berbuat salah atau siapapun yang berbuat salah, yang paling dilihat adalah gimana secepat atau setangkas apa dia menyelesaikan masalah itu. Kalau didimin ya amsyong sih cuy. Ya gue sih pernah beberapa kali masalah sama bengkel ya. Tapi ketika masalahnya itu udah kayak lu nanganinnya nggak serius deh, atau kayaknya lu tidak punya skill yang cukup atau kredibilitas yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini deh, ya satu-satunya cara adalah ya gue oper ke bengkel lain yang menurut gue tuh bisa mengelarkan masalah gue gitu kan. Tapi balik lagi ya, rekomendasi adalah sekedar rekomendasi. Ini yang gue alamin. Jadi gunanya Sekutomotif adalah menurut gue salah satu opsi di antara banyaknya bengkel. Dan gue balik lagi ke lu semua, ketika lu melihat bengkel yang menurut gue bagus,
Jangan langsung 100% percaya. Karena apa? Mungkin masalah lu sama masalah gue di mobil beda. Selera lu sama-sama selera gue mungkin beda. Itu yang pasti kita tanamkan semua di kepala kita. Yang berikutnya adalah jadikan opsi aja. Tugas kita semua adalah meriset kembali bengkel-bengkel itu. Karena seru sekali ya ketika modifikasi di Indonesia itu luar biasa indahnya gitu kan. Itu yang salah satu misi dari Sekutu Motif sih. Ya jadi begitulah. Balik lagi, misi dari Sekutu Motif adalah ingin memperkenalkan bengkel-bengkel yang tadi cuma dikenal sama segelintir orang atau kalangan. Gue pengen membawa ini ke ranah yang lebih luas, karena ketika orang yang nggak tahu soal mobil atau perbengkelan ya, ketika lu nyari toko ban, pasti kan lu googling toko ban. Ya nyari bukan yang paling bagus sesuai selera lu, tapi yang paling dekat atau yang paling banyak bintangnya gitu kan. Dan balik lagi, gue tuh pengen memperkenalkan bengkel-bengkel yang kecil atau mungkin gak kelihatan sebelumnya, yang cuma dikenal sama segelintir orang sekali lagi, yang pengen gue bawa ke masyarakat yang lebih luas. Itu aja. Dengan harapan si bengkel dapat rezeki lebih dan kita semua mendapatkan info yang bagus soal perbengkelan. Itu dia. Jangan lupa klik ya sekutomotif.tv, lu follow nih kalau mau. Karena akan banyak konten-konten di sini soal bengkel, soal apapun itu di dalam sepengalaman gua memodifikasi mobil. Ya mungkin bisa jadi akun niaga nantinya. Kita lihat aja, atau media sendiri. Iya. Gitu aja. Gua Farhan pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Lah, mana? Nah, ini dia. Loh, kenapa gue like? Loh, goblok.